Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fungsi peluang. Untuk materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai peubah acak ya, baik itu peubah acak diskrit maupun peubah acak kontinu. Nah, di sini untuk fungsi peluang sendiri ini ada definisi yang menjelaskan mengenai fungsi peluang, yaitu jika X itu adalah peubah acak diskrit, maka Px sendiri itu sama dengan Px sama dengan X untuk setiap X dalam rank X dinamakan fungsi peluang dari X. Jadi di sini yang disebut sebagai fungsi peluang itu sendiri adalah Px ini. Jadi Px ini atau P kecil itu merupakan fungsi peluang dari X. Jadi nilai fungsi peluang dari X yaitu Px, jadi nih harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Jadi sebuah fungsi itu bisa dikatakan sebagai fungsi peluang apabila memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, ketika Px itu sendiri lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua, ketika sigma dari Px itu sama dengan 1. Jadi ini kedua syarat ini harus dipenuhi apabila sebuah fungsi itu ingin dikatakan sebagai fungsi peluang. Nah, adapun kumpulan dari pasangan berurutan dari X, Px. Nah, di sini X-nya sendiri adalah titik sampel ya. Titik sampel dari ruang sampel yang ada. Nah, itu dinamakan sebagai distribusi peluang dari X itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bentuk umum dari fungsi peluang ada dua kemungkinan, yaitu berupa konstanta, yang kedua itu berupa fungsi dari nilai peubah acaknya sendiri. Nah, fungsi peluang yang berupa konstanta itu terdiri atas satu nilai atau lebih dari satu nilai. Di sini dikatakan fungsi peluang yang berupa konstanta yang terdiri atas satu nilai, itu artinya untuk setiap nilai peubah acak yang diberikan maka nilai fungsi peluangnya sama. Jadi berapapun nilai peubah acaknya, maka nilai fungsi peluangnya itu konstan atau tetap atau sama, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Misal fungsi peluang dari peubah acak Y berbentuk PY sama dengan 1/4. Jadi ini adalah fungsi peluangnya, nilai fungsi peluangnya. Jadi berapapun Y-nya, di sini kan Y-nya ada negatif 1, ada 0, ada 1, ada 2. Nah, berapapun Y-nya di sini, ini tetap 1/4 nilainya. Karena fungsinya di sini sendiri itu merupakan fungsi konstanta. Seperti itu. Tapi untuk yang fungsi peluang yang berupa konstanta yang terdiri atas lebih dari satu nilai, itu artinya untuk setiap nilai peubah acak yang diberikan mempunyai nilai fungsi peluangnya, jadi itu berbeda. Misal ketika Px-nya itu 1/3, maka X-nya itu sama dengan 2. Jadi misalkan di sini X-nya sama dengan 2, maka Px-nya sama dengan 1/3. Ketika X-nya sama dengan 3, dia juga merupakan nilainya itu 1/3. Jadi pada saat X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, maka nilai fungsi peluangnya itu adalah 1/3. Sementara untuk nilai X sama dengan 4, maka nilai fungsi peluangnya adalah 1/4. Sedangkan apabila nilai X-nya sama dengan 5, maka nilai fungsi peluangnya adalah 1/12. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari fungsi peluang yang berupa konstanta yang nilainya itu lebih dari satu nilai. Seperti itu. Nah, tapi di sini apabila kita sudah masuk ke fungsi dari nilai peubah acak ya. Kalau di sini kan tadi fungsinya berupa konstan dan berupa nilai peubah acak. Nah, kalau berupa peubah acak ini seperti ini. Jadi Px-nya itu mengandung sebuah variabel. Contoh seperti Px sama dengan X/15 ya. X/15 itu sama dengan jika X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk X-nya ini 1, 4 sama dengan 5. Jadi untuk X-nya sama dengan 1, nanti Px-nya berapa? Jadi kan kalau misalnya Px-nya sama dengan 1, maka Px-nya sendiri itu sama dengan 1/15 dan seterusnya, seperti itu. Jadi ini merupakan peluang berupa fungsi dari nilai peubah acak. Oke,
Sekarang kita akan bahas contoh 4.7. Di sini kita punya contoh 4.7 di mana di sini dikatakan misalnya Farah mengundi 2 buah mata uang logam 100 yang seimbang secara sekaligus. Jika peubah acak X menunjukkan banyaknya huruf, jadi di sini ingat peubah acaknya sendiri itu yang menunjukkan banyaknya huruf. Nanti kalau misalnya gambar kita simbolkan dengan G, sementara huruf itu kita simbolkan dengan H. Jadi G-nya ini adalah gambar. Ya. Nah, yang muncul maka tentukan distribusi peluang dari X-nya. Jadi di sini diminta untuk menentukan distribusi peluang dari X itu sendiri. Jadi penyelesaiannya, jadi kita terlebih dahulu harus menghitung nilai peubah acak X-nya, yaitu X kecilnya dari nilai dan nilai peluangnya. Jadi kan kita udah dapat di sini ruang sampelnya itu kalau misalnya dua koin ya, 2 uang logam kita lempar sekaligus, maka ruang sampelnya ada 4, yaitu gambar-gambar, gambar huruf, huruf gambar, dan huruf-huruf ya. Huruf-huruf. Karena X menyatakan banyaknya H yang muncul, maka untuk XS-nya sendiri, untuk yang pertama, untuk titik sampel GG-nya ya. Untuk titik sampel pertama di sini kan ada 4 titik sampel. Ini titik sampel pertama, titik sampel kedua, titik sampel ketiga, dan titik sampel keempat. Untuk titik sampel pertama, karena tadi X itu menyatakan banyak H yang muncul, maka untuk titik sampel yang pertama XS-nya adalah 0 ya. Sementara untuk titik sampel kedua di sini berarti hanya ada 1, maka di sini nilainya XS-nya ada 1. Sementara untuk titik sampel yang ketiga itu juga 1, karena hanya kan ada 1. Dan untuk titik sampel yang keempat itu XS-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini huruf-huruf. Sementara X tadi kan banyaknya huruf yang muncul, seperti itu. Nah, karena mata uang logam dari pengundian itu seimbang, ingat kata-kata seimbang, maka peluang masing-masing titik sampelnya itu adalah 1/4. Nanti kembali lagi kalian harus pelajari bagaimana cara menentukan peluang dari tiap titik sampel. Kalau misalnya titik sampelnya ada 4, maka tiap titik sampel itu mempunyai peluang 1/4. Kalau kita punya titik sampelnya ada 5, maka peluang dari titik sampel ya, dari tiap titik sampel itu adalah 1/5. Atau kan kalau peluang kita bisa tulis peluang A itu sama dengan NA per NS. NA itu banyak kejadian yang muncul, NS-nya ini sendiri banyaknya ruang sampel. Nah, di sini kita punya peluangnya 1/4. Nah, jadi kita harus cari peluang setiap nilai peubah acaknya ya. Jadi pada saat peubah acaknya X-nya sama dengan 0 ya, itu akan ekuivalen dengan peluang GG ya, akan ekuivalen dengan peluang gambar-gambar. Peluang gambar-gambar itu adalah 1/4. Sementara pada saat X sama dengan 1, peluang X sama dengan 1, dia akan ekuivalen dengan peluang GH atau HG. Maka peluang GH-nya 1/4, peluang HG-nya 1/4, karena di sini atau berarti ditambah. Nah, ditambah. Jadi di sini 1/4 ditambah 1/4 menghasilkan yaitu 2/4, disederhanakan menjadi 1/2. Maka di sini dapat nilainya 1/2. Untuk X sama dengan 1, peluang untuk X sama dengan 1. Sementara pada saat peluang X sama dengan 2, maka di situ sama saja dengan 1/4, karena hanya ada 1 HH atau huruf-huruf seperti itu. Jadi di sini bisa dituliskan distribusi peluangnya, karena di soal itu diminta adalah distribusi peluangnya, maka di sini PX-nya sendiri PX, X-nya itu adalah 0, 1, 2. Karena tadi kita bisa tentukan dari sini, di sini ada 0, 1, 1, dan 2, maka X-nya adalah 0, 1, dan 2. Sementara peluangnya adalah 1/4, setengah, dan 1/4, itu peluangnya sendiri. Nah, apakah kejadian ini bisa dikatakan sebagai
sebagai fungsi peluang dari peubah acak diskrit jika memenuhi dua ini. Berarti di sini kita lihat PX-nya ya, PX-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan sigma dari PX-nya harus lebih sama dengan 1. Kita lihat di sini. PX-nya harus lebih besar dari 0. Oh, di sini 1/4 lebih besar dari 0. Ini 1/2 lebih besar dari 0. Di sini 1/4 lebih besar dari 0. Berarti PX-nya itu lebih besar sama dengan 0. Sementara di sini kita lihat sigmanya. Jadi ini kita jumlahkan semuanya. Pada saat kita jumlahkan semuanya, jadi 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4 itu hasilnya adalah di sini 2/4, berarti dapat 4/4 sama dengan 1. Jadi sigma dari PX-nya itu sama dengan 1. Maka di sini kejadian ini PX ini bisa dikatakan sebagai sebagai fungsi peluang. Jadi fungsi ini bisa dikatakan sebagai fungsi peluang karena memenuhi dua syarat tadi, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang contoh 4.8. Nah, di sini dikatakan fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk. Jadi di sini sudah dapat fungsi peluangnya yaitu 1/5 Kx plus 1. Jadi di sini kita tidak lagi melihat membuktikan apakah dia fungsi peluang atau tidak, karena di sini sudah di statement bahwa di sini adalah fungsi peluang, di mana fungsi peluang PX-nya itu adalah 1/5 Kx plus 1. Untuk X-nya sendiri yaitu 0, 1, 2, dan 3. Sementara dia akan bernilai 0 untuk X lainnya. Jadi kalau untuk nilai selain X-nya 0, 1, 2, 3 nilainya itu akan 0. Tapi pada saat X-nya 0, 1, 2, dan 3 kita menggunakan fungsi peluang ini, seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai K. Jadi di sini untuk PX sama dengan 1, jadi kita manfaatkan syarat kedua. Syarat kedua tadi untuk fungsi peluang itu adalah PX sama dengan 1 atau sigma PX sama dengan 1. Karena di sini statementnya udah fungsi peluang, maka di sini syarat ini bisa kita gunakan. Jadi karena di sini 0, 1 sampai dengan 3, maka sigmanya berjalan dari 0 sampai dengan 3. Untuk fungsinya 1/5 Kx plus 1 sama dengan 1. Jadi di sini 1/5. Di sini nanti kita kalikan. Jadi kalau X-nya 0 berarti 0 dikali K berarti 0 ditambah 1, 1. Kalau X-nya 1 berarti 1 kali K ditambah 1. Kalau X-nya 2 berarti 2K, 3K tambah 1 dan seterusnya. Jadi sama dengan 1. Jadi ini bisa kita tambahkan. Jadi di sini 1 ditambah, jadi di sini dapat K-nya itu 6K. Jadi 1/5 6K. Oke, tunggu sebentar. Jadi didapat 1/5 dikali 6K ditambah 1, 2, 3, 4 ditambah 4 sama dengan 1. Jadi ini bisa dikalikan, ini kalikan di sini, jadi 6K ditambah 4 sama dengan 5. Jadi K-nya itu adalah 1/6. Jadi diperoleh K-nya sama dengan 1/6. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan untuk distribusi peluang, yaitu fungsi peluang yang peubah acak diskrit. Nanti kita akan lanjutkan untuk fungsi peluang untuk peubah acak kontinu yang dinamakan sebagai fungsi densitas. Oke, baik, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.